Para dokter dan Bapak Ibu yang saya hormati, mental disruptif tidak terikat oleh pengalaman atau aturan baku yang kaku pada masa lalu, melainkan sikap terbuka terhadap masa depan. Terhadap sesuatu yang baru, kita harus berupaya lagi dengan pikiran terbuka. Ini akan bertolak belakang dengan mereka yang tidak terbuka terhadap masa depan atau fixed mindset atau steady mindset dan terikat dengan pengetahuan atau pengalaman sendiri di masa lalu. Semua ini mencerminkan apa yang mereka lihat, sebab bagi kita melihat pada dasarnya bukan dengan mata, melainkan dengan pikiran, karena bukan kaki yang menggerakkan langkah kita, melainkan pikiran kita yang mengarahkan langkah kita. Berarti, Coach, ini sama saja bahwa disruption ini harus dimulai dari dalam diri organisasi itu sendiri ya, Coach? Ya, panjang lebar dalam-dalam yang tadi kita bicarakan itu, Mbak Cindy. Sekali, percuma kita ngobrol panjang dan lebar. Ya, karena apa? Rumah sakit dan klinik harus mau mempelajari tentang digital disruption in healthcare itu. Iya. Ya, dia bisa mempelajari itu, suka nggak? Suka. Kemudian setelah dia mempelajari itu, dia harus tentukan bagaimana roadmap terhadap organisasi itu. Nah, kalau tidak salah Kak Cindy, roadmap rumah sakit itu kita sudah bicara dulu dalam konteks visi dan misi ya. Oh iya. Visi dan misi. Ya, kalau tidak salah di sesi pertama itu bahwa dari visi dan misi saja kita sudah bisa mendatangkan revenue kan. Nah, cuman sekarang menjadi persoalan banyak visi dan misi itu hanya ditulis untuk gaya-gaya biar baca jadi hati senang, biar kalau dibacakan orang dengar menjadi nyaman. Tapi penerapannya malah nggak ada itu. Iya. Nah, roadmap organisasi rumah sakit itu juga yang sekarang bisa kita lihat nyata-nyata, Kak Cindy, contoh. Rumah sakit mendapat akreditasi rumah sakit bintang 5. Pelayanannya bintang 5, Kak Cindy. Benar. Pelayanannya kalau bukan bintang 5 masih kaki 5 pelayanannya. Dan saya berani bilang itu. Padahal mesti kita balik kan. Ya, suasana kaki 5, pelayanan bintang 5. Kan begitu. Jadi, seperti saya bilang tadi, kita mulai dari hal-hal sederhana. Karena hal-hal sederhana itu akan menciptakan iklim yang melayani bisa cepat. Karena melayani sudah cepat, dia pasti efisien kasih. Iya kan? Kalau dia cepat, efisien, itu pasti berkualitas kasih. Jadi, cepat, efisien, berkualitas, bisa dilakukan dalam waktu bersamaan. Ya, saya kasih contoh tadi, misalnya kan sudah kita bicara tentang rekam medik elektrik. Iya. Kita sudah umumkan ke pasien yang datang, ibu, papa, adik, kakak, mbak, mas. Next-nya kalau mau datang, pakai online pendaftaran saja ya. Iya. Kecuali emergency loh, emergency kan nggak bisa tuh. Ya, ini yang perlu kita sampaikan ulang-ulang. Memang pada saat pertama pasti ada yang lupa lagi, ya kan? Ya, iya kan, karena pasti ada penolakan juga karena lupa. Tapi kalau sering kita bicara online, kita akan ingat itu. Nah, dengan adanya disruption tentang digital atau telemedika ini, itu kan akan terjadi langsung otomatis sehingga kakak datang hari ini ataupun besok, pelayanan sudah ada di sana. Nama kita sudah terdaftar di sana. Nah, dengan adanya telemedika ini, disruption di dalam internal kita menggunakan telemedika, dengan rumah sakit tempat yang kita ada kerjasama itu akan terkonek dengan sendirinya. Iya kan? Jadi tidak ada lagi istilah pasien sudah sampai lalu pasien itu ditolak, itu udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi kayak gitu ya, Pak ya? Iya, udah muncul di situ kasihnya. Kalau tadi kita lebih bicara konteksnya adalah BPJS dengan JKN-nya, yang memang mereka memberikan infrastruktur teknologi yang sangat mumpuni, sangat bagus di sana. Nah, dengan konteks pembiayaan dengan asuransi swasta,
akan menjadi lebih cepat, sehingga bundling payment pun tidak akan persoalan. Nah, kembali lagi, ini kan digital information yang memampukan orang dalam beberapa saat saja connect terhadap. Iya. Inilah namanya disruption itu kesini. Disruption ini gitu ya coach ya. Mesti datang dari diri kita. Benar-benar coach. Jadi coach, untuk saat ini kan zamannya Internet of Things coach. Apakah internet memungkinkan terjadinya kemajuan dalam bidang kesehatan juga coach? Oh iya, Kak Cindy, sangat membuat kemajuan di bidang kesehatan. Jadi kalau Indonesia baru mencanangkan teknologi 4.0, China sudah 5.0 loh. Mereka selangkah lebih maju dari kita. Untuk teknologi kedokteran ya, untuk teknologi kesehatan ya, bukan teknologi global. Iya. Jadi mereka membuat penelitian bahwa hasil dicapai untuk kasus-kasus neurologi dengan menggunakan teknologi digital ini, atau kita cerita tadi konteksnya Internet of Things ini, ya kan ya, itu memberikan hasil 87% lebih baik dibanding dengan dokter yang langsung menghandle itu. Dokter itu hanya mendapatkan hasil 66% dengan jumlah pasien yang sama, 225. Jadi gini, ada 225 yang menggunakan artificial intelligence research of neurology disorder, misalnya gitu. Lalu ada 225 pasien lagi yang menggunakan dokter langsung. Yang menggunakan artificial disorder ini mampu mengeluarkan hasil 87% dalam waktu 15 menit. Dalam waktu 15 menit aja 15 menit untuk 205 pasien itu. Sementara dokter hanya mendapatkan hasil 66% dengan waktu yang tidak disebutkan di situ. Oh. Berarti tidak disebutkan di situ, gitu loh. Iya, tidak disebutkan. Iya, berarti apa? Bisa lebih cepat atau bisa juga lebih lambat, iya kan? Tapi hasilnya jauh. Iya. Jauh loh kasih itu. Atau kita kasih contoh saja. Iya. Kateterisasi jantung misalnya. Pasien ada di rumah sakit, salah satu rumah sakit yang anak, cath lab di sana, lalu operatornya ada di Beijing. Si dokternya ada di Beijing. Nah, di sini dia hanya memprepare pasien dan dia hanya memprepare lokasi yang akan dilakukan. Dilakukan tindakan itu, dan di sini hanya operatornya aja yang siap. Dia hanya tentukan. Nah, dengan peranan teknologi ini, ada kamera, dia lihat pasien yang tidur di salah satu rumah sakit di Jakarta, lalu dia mulai melayani dari Beijing sana, ya, operatornya, dan dia lakukan itu. Tidak perlu buang uang datang ke sana lagi. Nah, inilah konteksnya kenapa lebih murah. Lebih berkualitas. Berkualitas. Itulah konteksnya. Oh, seperti itu. Oke, baik Coach Doni, terima kasih banyak Coach. Ya. Para dokter dan Bapak Ibu yang saya hormati, mental disruptif tidak terikat oleh pengalaman atau aturan baku yang kaku pada masa lalu, melainkan sikap terbuka terhadap masa depan. Terhadap sesuatu yang baru, kita harus berupaya lagi dengan pikiran terbuka.
Ini akan bertolak belakang dengan mereka yang tidak terbuka terhadap masa depan atau fixed mindset atau steady mindset dan terikat dengan pengetahuan atau pengalaman sendiri di masa lalu. Semua ini mencerminkan apa yang mereka lihat, sebab bagi kita, melihat pada dasarnya bukan dengan mata, melainkan dengan pikiran, karena bukan kaki yang menggerakkan langkah kita, melainkan pikiran kita yang mengarahkan langkah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, Coach. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati.